Anak-anak Ibu, gimana kondisinya saat ini? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat. Ya, saat ini jumpa lagi dengan saya, Ibu Dernika Simarmata SPD, yang akan membawa pelajaran tentang review pembelajaran dan pembahasan soal UTS, ya, ujian tengah semester di kelas 8, ya. Nah, Ibu juga berharap semoga orang tua anak-anak Ibu kelas 81, 82, 83 juga dalam kondisi yang sehat. Nah, anak-anak Ibu, kita akan mulai pembahasan kita ya tentang soal UTS. Nah, nomor 1. Singapura pernah menjadi salah satu macan Asia dikarenakan A. Kecanggihan dan kekuatan militernya, B. Menjadi satu-satunya negara maju di kawasan Asia Tenggara, C. Perekonomian yang sudah mapan, D. Kemajuan pesat di bidang industri. Maka jawabannya adalah D. Negara Singapura dikenal dengan julukan macan Asia karena pendapatannya tinggi dan terkaya di Asia serta kemajuannya yang pesat di bidang industri. Nah, ada 4 negara yang dijuluki macan Asia, yaitu Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, Taiwan. Nomor 2. Thailand dikenal sebagai negara lumbung padi Asia Tenggara disebabkan titik-titik. A. Hasil padinya sangat melimpah. B. Harga padi di Thailand sangat murah. C. Penduduk Thailand banyak yang bermata pencaharian sebagai petani. D. Pemerintah Thailand sangat memprioritaskan hasil persawahan. Maka jawabannya adalah A. Negara Thailand dikenal sebagai lumbung padi ASEAN karena hasil padinya melimpah. Ya, di mana negara Thailand merupakan penghasil beras terbesar, ya. Karena itu, negara ini disebut dengan julukan lumbung padi Asia Tenggara, ya. Mengapa hasil pertanian negara Thailand yang melimpah? Karena iklimnya yang termasuk tropis. Hal ini menjadikan lahan pertaniannya sangat subur karena suhu dan curah hujannya sangat cocok. Selain itu, Thailand juga giat berinovasi dalam teknologi pertanian. Hal ini membuat hasil pertaniannya menjadi berkualitas dan diminati oleh pasar internasional. Nah, kita lanjut nomor 3. Batas alam yang memisahkan antara Myanmar dengan Thailand adalah A. Sungai Mekong, B. Pegunungan Tanah Sering, C. Danau Tonle Sap, D. Perbukitan Montagnard. Maka jawabannya adalah A. Sungai Mekong. Karena Sungai Mekong adalah pembatas negara Myanmar dan Thailand. Nah, Sungai Mekong sendiri termasuk sebagai sungai terpanjang di dunia yang ke-12. Ya. Dan dari segi volume air adalah sungai urutan ke-10. Luar biasanya, Sungai Mekong diketahui mengalir dari Tibet dan melewati provinsi Yunnan di Cina, lalu Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan bermuara di Vietnam. Jadi ada banyak negara yang dilewati oleh Sungai Mekong ini, ya. Nah, nomor 4. Pagoda merupakan tempat ibadah bagi agama Buddha yang ada di titik-titik A. Kamboja, B. Vietnam, C. Myanmar, D. Thailand. Ya. Maka pagoda itu adalah semacam kuil yang memiliki atap berbentuk bertumpuk-tumpuk bergaya Meru. Sebuah pagoda terutama ditemukan di negara-negara ya dengan umat Buddha yang paling banyak. Ya. Nah, kalau di Asia Tenggara seperti Thailand, ya. Thailand, kemudian ada Myanmar ya yang memiliki salah satu ciri khas yaitu pagoda.
Karenanya, selain disebut sebagai negara pagoda emas, Myanmar juga disebut negeri 1000 pagoda. Salah satu pagoda yang terkenal di Myanmar adalah Swedagon Pagoda yang sangat indah. Jadi jawaban nomor 4 ini adalah D, Thailand, ya, dan kemudian bisa juga C, Myanmar. Jadi ada dua jawabannya, ya. Nah, kemudian nomor 5, penduduk pendatang terbesar di Vietnam adalah A, Champa, B, Khmer, C, Muang Thai, D, Tionghoa. Ya, Tionghoa. Maka jawabannya adalah D, Tionghoa. Penduduk pendatang terbesar adalah Tionghoa. Ya. Nah, nomor 6. Di sebelah selatan Vietnam berbatasan dengan A, negara Tiongkok, B, Teluk Siam, C, Teluk Tiongkok Selatan, D, Teluk Tonkin. Ya, maka jawabannya adalah C, Laut Tiongkok Selatan. Ya, di sebelah utara Vietnam itu berbatasan dengan negara Tiongkok. Ya, kemudian di sebelah timur Vietnam itu berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Ya, dan kemudian di sebelah selatannya ya Laut Cina Selatan. Kemudian bagian baratnya yaitu negara Kamboja dan Laos. Ya. Jadi anak-anak Ibu jangan terjebak jawabannya di bagian A, negara Tiongkok. Salah ya. Nah, maka yang paling tepat itu adalah C, Laut Tiongkok Selatan. 7. Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang belum pernah dijajah oleh bangsa Barat yaitu A, Filipina, B, Thailand, C, Singapura, D, Vietnam. Jawabannya B. Negara Thailand merupakan negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lainnya. Bahkan Thailand telah menjadi satu-satunya yang ada di negara kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Nomor 8, tanah di kawasan Asia Tenggara didominasi jenis tanah A, vulkanik dan aluvial, B, gambut dan aluvial, C, pasir dan kapur, D, pasir dan aluvial. Ya. Nah, soal nomor 8 ini sudah kita bahas di pertemuan kita yang sebelumnya ya. Jadi anak-anak Ibu boleh lihat di situ pembahasannya. Nah, soal nomor 8 ini jawabannya adalah A, ya, jenis tanah vulkanik dan aluvial. Ya, nomor 9. Negara di Asia Tenggara yang mempunyai garis pantai terpanjang yaitu A, Indonesia, B, Vietnam, C, Malaysia, D, Thailand. Maka apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah A, Indonesia. Sebab Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan Indonesia memiliki garis pantai terpanjang ya di Asia Tenggara. Nomor 10. Berikut yang merupakan julukan negara Thailand kecuali, ingat ya anak-anak Ibu, kecuali A, negeri gajah putih, B, negeri Melayu, C, lumbung padi Asia Tenggara, D, negeri 1000 pagoda. Ya, maka jawabannya adalah B, negeri Melayu. Sebab negara Thailand bukanlah negara Melayu. 11. Bandar Seri Begawan merupakan ibu kota A, Filipina, B, Kamboja, C, Malaysia, D, Brunei Darussalam. Maka jawabannya adalah D, Brunei Darussalam. Next, nomor 12. Negara Asia Tenggara yang menjadi satu dengan wilayah Indonesia adalah A, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. B, Laos, Timur Leste, Malaysia. C, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Timur Leste. D, Filipina,
Malaysia, dan Brunei Darussalam. Ya, maka jawabannya apa? Jawabannya adalah C. Brunei Darussalam, ya, Malaysia, dan Timor Leste. Nah, anak-anak ibu bisa lihat petanya, ya. Nah, peta yang ini, yang ke atas adalah Brunei Darussalam, Malaysia. Dan kemudian yang di bawah ini adalah Dili. Ya, jadi negara Asia Tenggara yang berbatasan satu wilayah dengan Indonesia yaitu Brunei Darussalam dan Malaysia yang berada di dekat Pulau Kalimantan, ya. Nah, sedangkan Timor Dili di sini. Oke, kita lanjut. Nomor 13. Tanat Coman adalah salah satu perwakilan pendiri wakil dari negara A. Indonesia, B. Malaysia, C. Thailand, D. Vietnam. Ya, maka jawabannya adalah C. Indonesia diwakili oleh Adam Malik, itu dari Indonesia. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam. Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos. Sedangkan Thailand sesuai dengan soal kita, ya, diwakili oleh Tanat Coman. Nomor 14. Di negara manakah dari anggota ASEAN berikut ini yang kepala negaranya adalah seorang sultan? A. Brunei Darussalam, B. Filipina, C. Kamboja, D. Indonesia. Maka jawabannya adalah A. Nomor 15. Manakah dari negara berikut yang negaranya berbentuk monarki konstitusional? A. Myanmar, B. Vietnam, C. Kamboja, D. Thailand. Maka jawabannya adalah C. Bentuk pemerintahan Thailand, ya, yaitu berbentuk monarki konstitusional. Ya, nah negara lain yang ada di Asia Tenggara yang bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional yaitu Kamboja. Jadi ada dua negara yang berbentuk monarki konstitusional di Asia Tenggara yaitu negara Thailand dan negara Kamboja. 16. Negara yang memiliki bentuk kompak yang berbentuk seperti lingkaran, maksudnya ya nak, berbentuk kompak itu berbentuk bulat seperti lingkaran, yaitu A. Laos, B. Vietnam, C. Kamboja, D. Indonesia. Maka jawabannya adalah C. Kamboja. Ya, compact states atau berbentuk lingkaran yaitu sebuah negara yang apabila jarak pusat atau tengahnya relatif sama ke ujung-ujungnya. Jadi sederhananya, negara ini berbentuk bundar, ya. Nah, kalau di dunia, negara yang berbentuk kompak adalah Swiss dan Hongaria. Sementara di Asia Tenggara atau ASEAN, yaitu Kamboja, ya. Kemudian nomor 17 ya, nak. Sungai Mekong merupakan sungai terpanjang di Asia Tenggara. Sungai ini melintasi beberapa negara, termasuklah Laos. Nah, Sungai Mekong memegang peranan penting bagi Laos, di mana pusat perekonomiannya terdapat di sepanjang sungai ini. Nah, faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah A. Sungai Mekong berfungsi sebagai batas negara Laos. B. Sungai Mekong merupakan sungai suci bagi masyarakat Laos. C. Sungai Mekong dapat dimanfaatkan untuk mengalirkan limbah industri Laos. D. Banyaknya dermaga pelabuhan di Sungai Mekong. Maka jawabannya adalah D. Ya, banyak kegiatan pertanian di sekitar Sungai Mekong di negara Laos. Ya, lahan pertanian utama negara Laos ini berada di sepanjang aliran Sungai Mekong dan
pertanian yang ada di negara Laos bergantung pada irigasi dari sungai tersebut. Nah, kemudian Sungai Mekong ya dimanfaatkan juga untuk sarana transportasi ya, sehingga mengakibatkan banyaknya dermaga pelabuhan di Sungai Mekong ya. Nah, kemudian anak-anak Ibu nomor 18. Brunei Darussalam terletak pada 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Nah, berdasarkan letak astronomis tersebut, maka Brunei Darussalam memiliki iklim titik-titik. A. Kutub, B. Subtropik, C. Tropis, D. Sedang. Maka jawabannya adalah C. Sebab negara-negara di Asia Tenggara secara astronomis berada pada wilayah khatulistiwa ya, yang menyebabkan ya beriklim tropis. Nah, kemudian nomor 19, ibu kota negara Singapura adalah A. Kedah, B. Sarawak, C. Kelantan, D. Singapura. Maka jawabannya adalah Singapura. Jadi ibu kota negara Singapura adalah tetap Singapura. Nah, kemudian nomor 20 ya, yang terakhir. Batas utara negara Singapura adalah negara titik-titik. A. Indonesia, B. Singapura, C. Malaysia, D. Filipina. Ya, maka jawabannya adalah C. Malaysia. Jadi di sebelah utara itu perbatasan negara Singapura itu hanya Malaysia saja, ya. Nah, sampai di sini pelajaran kita, anak-anak Ibu, ya. Silakan simak video pembelajaran kita ini karena soal-soal yang Ibu bahas di sini akan Ibu buat nanti sebagian di soal semester. Jadi pelajari soal-soalnya ya. Nah, sampai di sini pertemuan kita saat ini. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Salam sehat.